Assalamualaikum sahabat dakwah. Mohon bantuannya ya. Sebelum menonton mohon bantuannya untuk pencet tombol subscribe untuk kelancaran perjuangan dakwah ini. Semoga kita semua mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Sahabat dakwah, dukungan kalian sangatlah bermanfaat untuk penyebaran dakwah ini. Subscribe tidak dikenakan biaya loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang belum balik. Begitu juga walaupun dewasa akan tetap tidak berakal, gila dan segala macamnya, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sedangkan komponen takwa yang kedua adalah menjauhi semua larangan-larangan Allah. Larangan-larangan Allah tidak ada syarat. Sekali dilarang tetap dilarang. Seperti halnya contoh larangan mencuri, baik dilakukan anak dewasa, orang dewasa ataupun anak yang masih belum baligh, yaitu tetap dilarang. Walaupun yang dicuri kecil, begitu juga apalagi yang dicuri adalah besar ataupun banyak. Hadirin jemaah Juan rahimakumullah. Oleh karena itu, substansi takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengurai sebuah maksiat lisan dalam kitab Safinah, dalam kitab Sulmat Taufik, di menjelang akhir di khataman di akhir di kitab Sulmat Taufik sudah menjelaskan dalam kitab menjadikan bahwa maksiat lisan banyak sekali. Hadirin jemaah rahimakumullah, Islam sangat menaruh perhatian pada aktivitas lisan agar setiap muslim tidak binasa karena lisannya yang tidak dijaga. Segala sesuatu yang diucapkan oleh lisan maka menjadi tanggung jawab orang tersebut. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap atau mencatat, yaitu malaikat raqib dan atid. Hadirin jemaah rahimakumullah, begitu juga dalam sebuah hadis dinyatakan seorang hamba berbicara satu kalimat dari orang yang dibenci Allah bisa membuatnya tergelincir ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jemaah rahimakumullah. Oleh karena itu Islam menaruh begitu pentingnya memberikan rambu-rambu mengenai berbagai hal yang dilarang diucapkan oleh setiap muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, larangan dalam hal lisan yang pertama membicarakan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Membahas sesuatu yang bukan ahlinya, ini hal yang dilarang dalam Islam. Ini menjadi salah satu hal yang membinasakan seorang muslim jika dilakukan. Seorang muslim sangat mungkin membicarakan sesuatu yang sebetulnya tidak menjadi urusannya atau mencari informasi yang sebenarnya tidak penting, termasuk hal membuang-buang waktu dengan membicarakan sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Oleh karena itu, ketika seorang muslim diam terhadap hal tersebut, ia akan terhindar dari dosa. Muslim harus berhati-hati dalam menjaga lisannya dari pembicaraan yang tidak berguna ataupun tidak bermanfaat, dan bisa membiasakan diri, yaitu dengan cara berdiam dari hal-hal yang menyangkut dirinya. Hadirin jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, inna min hasan islamil mar'i tarkahu ma la yu'nihi, yang artinya sesungguhnya di antara kebaikan seorang muslim itu ialah meninggalkan apa yang tidak menjadi urusannya. Hadirin jemaah sidang rahimakumullah. Kemudian yang kedua, mengutuk. Larangan dalam hal lisan yang kedua adalah mengutuk. Mengeluarkan kata-kata yang mengutuk atau melaknat berarti menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh menggunakan kata-kata laknat pada apapun,
begitu baik kepada manusia, binatang, benda mati, suatu kelompok atau orang tertentu, sebab semua itu tercela dan dilarang. Hadirin jemaah sidang rahimakumullah, kisah Malin Kundang yaitu salah satu aspek yaitu dari bahasa atau dari lisan mengutuk yang anaknya sendiri dan dilakukan oleh orang tua. Oleh karena itu marilah dalam khutbah Jumat kali ini kita sebagai orang tua begitu hati-hati menjaga lisan kita, lebih-lebih mengutuk atau mengatakan kata-kata yang menyakiti orang lain ataupun anak sendiri. Hadirin jemaah sidang rahimakumullah, dalam sebuah hadis nyatakan yang artinya seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, melaknat, berperangai buruk dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karena itu seorang muslim tidaklah boleh membiasakan lisannya mengucapkan kata-kata yang mengutuk. Hadirin jemaah sidang rahimakumullah, berikutnya adalah yang dilarang dalam perkataan adalah melebih-lebihkan atau mengulang perkataan. Islam mengajarkan untuk tidak mengucapkan kata-kata secara berlebihan, termasuk mengulang-ulang perkataan tanpa ada manfaat. Seorang muslim diharuskan untuk menjaga lisan agar tidak berbicara dengan meluap-luap. Maka hendaknya bicara secukupnya sesuai yang dibutuhkan. Hal ini baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam sabdanya yang artinya beruntunglah mereka yang mampu menahan lidahnya, melebihi porsinya dan mau membelajarkan kelebihan dari harta yang dimilikinya dari berbicara yang berlebih-lebihan. Hadirin jemaah sidang rahimakumullah, berikutnya yang sering terjadi dalam kehidupan kita dan ini termasuk larangan dalam Islam yaitu ghibah. Ghibah adalah menyebut-nyebut kesalahan seseorang saat orang dibicarakannya itu tidak ada. Perilaku ghibah menyalah-nyalahkan orang yang dibicarakannya, baik dari sisi akhlaknya, fisiknya, keturunannya, perbuatannya, perkataannya, agamanya, atau sesuatu yang tidak disukainya. Walaupun yang dibicarakan itu adalah benar kondisinya, akan tetapi tetap itu semua termasuk ghibah. Ghibah juga bisa diartikan perbuatan di mana ada seseorang atau lebih yang berbicara di belakang orang yang sedang dibicarakan. Bentuknya bisa berupa tindakan, sindiran, senyum tersembunyi atau sinis, atau saling memandang. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan terkait perbuatan ghibah melalui surah Al-Hujurat ayat 16. Hadirin jemaah sidang rahimakumullah, oleh karena itu melalui Jumat hari ini marilah kita senantiasa introspeksi bagaimana aktivitas lisan kita sejak bangun tidur, yaitu subuh atau nanti malam hingga isya atau setelah salat isya dan kita akan istirahat. Hadirin jemaah rahimakumullah, oleh karena itu senantiasa kita introspeksi lebih banyak perkataan kita bermanfaat bagi orang lain atau tidak, atau bahkan perkataan kita lebih banyak menyakiti orang lain, atau bahkan perkataan kita sering menggunjing atau ghibah kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu marilah di kesempatan kali ini kami sebagai khatib senantiasa berwasiat untuk mengingat pribadi dan kepada kita sebagai seorang muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.